Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafsah Nurul Amdilah dengan NIM 231F10029 dari kelas 23A, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah diberikan oleh dosen saya yang bernama Bunda Suki Hartati yang berjudul tentang dampak ketunanetraan terhadap perkembangan bahasa anak tunanetra. Dampak-dampak adalah tunanetra mengalami kesulitan dalam meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal karena kekurangan rangsangan secara visual. Solusinya saya perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan bahwa tunanetra, maka dari itu orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama memberikan inspirasi, motivasi, kecepatan penuh pada tunanetra untuk beraktualisasi diri dan berasistensi sesuai dengan kapasitas dan kelebihan yang dimiliki tunanetra, terutama dalam perkembangan bahasa baik secara verbal maupun non-verbal. Pengertian komunikasi dalam situasi pembelajaran di kelas. Seorang dosen sedang merangkum materi perkuliahan. Beberapa menit setelah perkuliahan berlangsung, semua mahasiswa gaduh dikarenakan mahasiswa dalam satu kelas saling berbicara sendiri dan tidak menyimak materi yang disampaikan dosen. Dosen ini merupakan komunikator yang sedang menyampaikan suatu pesan atau informasi dengan model komunikasi satu arah, sedangkan mahasiswa adalah sebagai komunikan. Komunikasi dan Detailers menyusun 6 kategori serba makna tentang definisi komunikasi. Pertama, komunikasi merupakan aktivitas satu pihak yang mana aktivitas berasal dari pihak lain sehingga terjadi pengaruh mempengaruhi. Kedua, komunikasi menekankan hubungan saring atau kepemilikan. Ketiga, komunikasi sebagai transmisi informasi dan sebagai penggunaan lambang dan isyarat. Terus masuk ke ruang lingkup komunikasi. Yang pertama adalah bentuk komunikasi tunanetra sebagai subjek komunikasi atau orang yang terlibat. Ketiga, terjadi proses komunikasi dapat berupa individu, perorangan, grup atau kelompok kecil, dan massa atau yang disebut kelompok besar. Keterlibatan tersebut akan memperlihatkan bentuk komunikasi secara pribadi dan kelompok. Yang pertama, komunikasi pribadi. Diharapkan tunanetra memiliki kemampuan membangun interaksi dan hubungan sosial dengan cara melakukan proses komunikasi dalam pergaulan. Saling membagi informasi atau pesan. Ada yang hanya menerima pesan dan disimpan sebagai pengalaman, namun ada kalanya pesan seseorang ditanggapi oleh orang lain untuk memperoleh kesamaan atau kebenaran suatu pesan, baik secara intrapersonal maupun interpersonal. Yang kedua, komunikasi kelompok. Proses komunikasi terjadi dalam bentuk dialog atau percakapan antar kelompok. Kelompok yang satu menyampaikan pesan pada kelompok yang lain dengan menerima pesan atau menanggapi
dan akhirnya terjadilah diskusi antar kelompok. Sifat komunikasi yang pertama, verbal tunanetra dalam berkomunikasi dapat melakukan dengan lisan oral, yaitu menggunakan ucapan atau suara, atau dengan cara written dengan cara menulis sebuah berkas dalam bentuk tulisan amdal awal yang digoreskan dengan pena maupun dengan huruf timbul braille. Yang kedua, nonverbal tunanetra melakukan komunikasi dengan cara gestural, yaitu menyampaikan pesan dengan gerak isyarat tubuh atau bisa juga dengan cara pictorial, yaitu membuat gambar atau lukisan untuk menyampaikan pesan baik secara lukisan biasa awal bagi tunanetra low vision atau lukisan timbul yang diproduksi dengan alat termoform atau dengan modifikasi yang lain dengan prinsip tekstual atau barang. Yang ketiga, model komunikasi satu arah one system flow communication, yaitu aliran komunikasi yang searah di mana komunikator menyampaikan informasi dan tanpa adanya balasan dari komunikan atau tanpa feedback. Dua, komunikasi dua arah two system flow communication. Aliran komunikasi pada model ini saling bertukar pesan dan informasi sehingga terjadi umpan balik atau feedback. Ketiga, komunikasi berbagai arah multi-system communication, yaitu komunikasi yang terjadi secara kompleks terdiri dari beberapa komunikator dan komunikasi yang bermacam-macam. Dan sekarang kita masuk ke tujuan komunikasi. Pertama, perubahan sosial atau partisipasi sosial atau bahasa Inggrisnya adalah social justice atau social participation. Pesan yang disampaikan oleh sender dan kemudian diterima oleh receiver atau penerima pesan diharapkan dapat mempengaruhi kondisi sosial yang dapat merangsang pertumbuhan partisipasi sosial atau keikutsertaan orang atau masyarakat sosial. Kedua, perubahan sikap attitude. Setelah seseorang menerima pesan dari sebuah informasi, maka diharapkan seseorang tersebut dapat mengimplementasikannya dalam bentuk perilaku atau kebiasaan yang positif. Ketiga, perubahan pendapat atau pikiran opinion. Informasi yang didapat melalui komunikasi ini dapat memperkaya informasi dan berpengaruh pada perubahan pendapat pada sesuatu hal. Dan yang terakhir adalah proses komunikasi menurut Bridges 1983, Lilivan 1997 dibagi 60. Komunikasi sebagai proses hubungan sosial antara pelaku komunikasi interpersonal atau antar pribadi berlangsung berhadapan atau tatap muka yang berbentuk dialog atau percakapan secara langsung maupun tidak langsung, baik secara primer tanpa alat maupun secara sekunder dengan alat. Kemudian
Sekarang udah masuk jujur dampak ketunanetraan terhadap orientasi dan mobilitas. Pengertian tentang orientasi dan mobilitas. Pertama, orientasi adalah kemampuan untuk memahami objek dan hubungan objek dengan lainnya dan memerlukan pola mental tentang lingkungan. Kedua, mobilitas adalah kemampuan atau kemahiran berbagai teknik dan keterampilan yang memungkinkan penyandang tunanetra bergerak dengan mudah pada lingkungannya. Solusinya, sebelum tunanetra mengenal situasi dan kondisi lingkungan di luar dirinya, tunanetra perlu untuk mengenal dirinya sendiri. Program yang dikenalkan adalah Body Image Body Black. Body Image Body Black adalah pemahaman tentang bidang-bidang tubuh, bagian-bagian tubuh, gerakan tubuh, kesamping dan arah. Pertama, bidang-bidang tubuh meliputi 1. Perkenalan bidang-bidang tubuh. 2. Bidang tubuh dengan permukaan luar, permukaan horizontal dan vertikal. 3. Objek dalam hubungannya dengan bidang tubuh. Kedua, bagian-bagian tubuh meliputi 1. Perkenalan bagian tubuh sederhana, bagian-bagian bawah, bagian tubuh yang kompleks, bagian tangan dan jari. Ketiga, gerakan tubuh meliputi pertama, gerakan badan di tempat, gerakan umum sehubungan dengan bidang tubuh, gerakan-gerakan anggota tubuh. Keempat, ke samping meliputi sisi tubuh, ke samping sehubungan dengan objek, terus sisi tubuh kompleks. Yang terakhir, arah pada orang lain, kiri dan kanan objek, gerakan orang lain ke samping. Dampak ketunanetraan bagi siswa tunanetra adalah sebagai berikut. Pertama, siswa tunanetra memiliki otot-otot yang kurang baik pada kepala, leher, dan otot-otot tubuh, sehingga siswa tunanetra mengalami kesulitan dalam berpindah tempat yang baru. Kedua, siswa tunanetra belum memiliki kemampuan orientasi dan mobilitas yang optimal. Dikarenakan pembelajaran orientasi dan mobilitas di sekolah cukup pendek, memberikan interaksi dengan lingkungan di luar sekolah. Penyandang tunanetra baik itu buta total maupun low vision, memiliki gerak yang terkoordinasi, blis mata, yaitu bola mata kurang atau tidak pernah bergerak, kelopak mata kurang atau tidak pernah berkedip, tidak berarti terhadap cahaya. B. Tangan selalu terayun, mengerjam-ngerjamkan mata, mengarahkan mata ke cahaya, melihat ke suatu objek dengan cara sangat dekat, melihat objek dengan memintingkan atau membelalakan mata. Terakhir, sering melakukan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat untuk menghilangkan kejenuhan seperti mengantuk meja, menggosok mata, melambaikan tangan, dan lain-lainnya. Ada 3 prinsip orientasi yang diformulasi ke dalam pertanyaan pokok, yaitu A. Di manakah saya sekarang berada?
Di manakah Om D atau tempat tujuan yang akan saya capai? C. Bagaimana saya dapat sampai atau mencapai tempat tujuan itu? Tujuan orientasi ketiga pertanyaan tersebut mengetahui posisi dirinya. Tanpa orientasi yang baik, seorang tunanetra dalam bergerak akan menjauh dari sasaran, tidak efektif, dan juga berpengaruh negatif terhadap visi dan psikisnya. B. Mengetahui posisi tujuan dan objek di sekitarnya. Sering ditemukan seorang tunanetra yang mempunyai kecurigaan yang tinggi dibandingkan orang awam. D. Mengetahui cara bagaimana untuk mencapai tujuan dan objek tersebut. Orientasi memberi arti terhadap perjalanan seorang tunanetra. Sebab di dalam orientasi mengandung proses mencari jawaban pertanyaan tentang posisi diri, posisi tujuan atau objek, dan cara untuk sampai ke tujuan atau objek. Yang terakhir, mobilitas. Menjelaskan mobilitas sebagai kemampuan, kesiapan, dan mudahnya bergerak tidak hanya kelihatan di saat ia melakukan gerak, tapi mobilitas diartikan sebagai daya dan kesiapan untuk melakukan gerak. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, dan terima kasih kepada Bunda Tati selaku dosen pengampu yang sudah menyampaikan materi ini dengan jelas dan ringkas. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.